ketua atau perwakilannya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta kesehatan sehingga kita dapat berhadir di acara pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita sajikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mana karena beliaulah kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam, dan karena atas perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat merasakan manisnya iman kita sekarang ini. Penghormatan kami kepada seluruh kepala sekolah, yaitu dari Rumah Quran 1 Wadah Islamiyah. Kemudian penghormatan kami kepada kepala sekolah Rumah Quran Wadah Islamiyah 2, Rumah Quran Abdurrahman Kromane, homeschooling Muhammad Al-Fatih SD, homeschooling Muhammad Al-Fatih SD, sang putri dan putra, serta penghormatan kami kepada seluruh staf dan pengelola sekolah yang hadir pada acara pada hari ini. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari yayasan akan memberikan sedikit kata sambutan mengenai acara kita pada hari ini, yang mana acara ini merupakan acara yang sudah direncanakan oleh yayasan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan mutu sekolah dari sisi IT. Satunya adalah dengan menggunakan aplikasi Pixelab. Jadi tujuan dari kita membuat acara ini yaitu supaya bisa membuat flyer sederhana, bisa seperti nanti flyer di medsos maupun yang bisa di print. Kemudian tujuan kita yang lain daripada mengagendakan kegiatan ini yaitu supaya peserta yang mengikuti pelatihan ini nanti dapat men-share ke guru-guru yang lain bagaimana cara mendesain flyer. Dan kami juga tahu bahwa pasti di antara peserta-peserta ini banyak juga yang sudah pernah menggunakan aplikasi Pixelab, baik yang mungkin belajar atau tidak ataupun telah mengikuti pelatihan. Namun karena ini sebagai agenda pertama dari yayasan untuk pelatihan IT untuk para pengelola sekolah, maka berdasarkan hasil musyawarah sebelumnya, banyak yang menginginkan untuk belajar desain grafis menggunakan aplikasi yang ada di HP, yaitu dengan menggunakan Pixelab. Maka pada kali ini kita samakan saja dulu, kita menggunakan Pixelab. Bagi yang sudah mahir dalam menggunakan Pixelab nanti bisa men-share ke guru-guru yang lain yang di sekolah yang masing-masing, dan bagi yang belum, maka inilah tujuan kita untuk melaksanakan agenda ini. Jadi harapannya ke depannya setiap sekolah bisa mandiri dalam mendesain template ataupun brosur-brosur dari sekolahnya masing-masing. Seperti nanti promo sekolah dengan foto kegiatan, promo event-event,
Nah, targetnya kita kalau bisa diselipkan dengan marketing, seperti nanti tiap ada membuat suatu brosur, kita bisa men-share salurkan donasi untuk pembangunan misalnya atau pengadaan alat-alat belajar di sekolah kita masing-masing. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat template yang permanen. Nah, seperti misalnya contoh seperti di wadah. Wadah kan ada ciri khas dia template itu seperti warna biru gitu ya, biru langit. Nah, kita harapnya juga setiap sekolah seperti di YAKI atau HS itu ada template khusus yang mencerminkan ketika orang melihat brosur tersebut atau melihat uh, flyer tersebut, orang langsung tahu bahwa oh ini berarti flyer dari FG, oh ini flyer dari SMP atau HS gitu. Nah, jadi nanti mungkin ada juga sedikit selipan materi tentang branding warna template untuk desain. Nah, kemudian seperti nanti bagaimana cara untuk membuat logo ke depan yang desain maksud kita kasih tugas supaya ada IG dan FB dari sekolah masing-masing. Jadi nanti ketika sudah mahir dalam desain grafis ini, kita harapkan setiap sekolah itu ada upload setiap hari, baik di IG maupun FB tentang kegiatan sehari-hari mereka di sekolah. Seperti misal contoh kayak di HS kan kemarin itu ada tasmid kan, ada tasmid. Nah nanti kita buat brosur, kita pakai template-nya HS. Nah kemudian kita share gitu. Nah, kemudian karena ini pun masih aplikasi yang menggunakan handphone, maka untuk sementara mungkin pelatihan kita ini hanya sebatas pembuatan brosur-brosur atau flyer yang kata-katanya tidak banyak. Karena kalau seperti contoh misalnya penerimaan siswa baru, itu kan banyak kata-katanya nanti, misalnya kayak apa syarat-syaratnya, ada kompetensinya. Nah itu kalau misalnya kita pakai desain pakai visual ini, kita tahu sendiri mungkin apa tulisannya terlalu kecil jadi agak sedikit ribet. Maka untuk sementara ini kita uh, belajar untuk membuat brosur yang sederhana. Nah, satu juga tujuan yang lain ini juga sebagai masukan untuk yayasan ke depannya untuk IT sekolah ini ke depannya maunya bagaimana. Contohnya ini kita pelatihannya menggunakan Pixelate. Maka mungkin nanti ada masukan dari sekolah-sekolah untuk ke depannya sekolah berharapnya ada pelatihan bagaimana lagi yang ingin yayasan buat. Pelatihan yang ke arah IT seperti itu. Apa saja yang sekolah perlu. Misal ada pelatihan desain menggunakan aplikasi Corel atau Adobe Illustrator gitu. Atau ingin belajar untuk videographer untuk membuat video, video profil gitu, bagaimana caranya. Atau nanti tidak mesti pelatihan, misal ada apa pengadaan hardware gitu, bisa nanti sekolah-sekolah bisa kasih masukan untuk yayasan untuk membuat agenda tersebut ke depannya. Ya baik, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan bahwa memang tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan mutu sekolah dari sisi IT, dan pada kali ini masih terfokus pada desain brosur sederhana, kemudian supaya bisa mengajarkan dan men-share ilmunya kepada guru-guru yang lain, dan terakhir masukan dari tiap sekolah untuk apa yang masukan untuk kedepannya mengenai IT. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam pelaksanaan pelatihan ini banyak terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Dan dengan ini saya padai atas sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Syukran jazakumullah khairan kepada ketua yayasan atau perwakilan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pemateri sekaligus menyampaikan materinya, insyaallah. Kepada pemateri kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelumnya suara kami jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih pada MC yang telah mempersilakan kami untuk memberikan sedikit prakata ya sebelum kita memulai kegiatan pelatihan kita ini. Kemudian yang kami hormati pihak yayasan yang sudah diwakili oleh Al-Akh Ahmad Julianda sebagai sekretaris yayasan. Sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwasanya ya tujuan dari kegiatan ini merupakan salah satu dari atau target dari bidang kami di yayasan secara khusus ya, yaitu meningkatkan mutu tenaga pendidik atau pendidikan di bidang IT, salah satunya di bidang desain gambar ya. Nah, kalau kita bicara tentang desain gambar tentunya sangat luas sekali ya, mulai dari pengenalan tentang desain itu sendiri, kemudian nanti mendesain gambar 2 dimensi, 3 dimensi dan sebagainya. Sampai nanti bisa membuat begitu banyak desain-desain yang dihasilkan. Nah, untuk Pixel Lab sendiri sebenarnya sudah sangat fitur-fiturnya sudah sangat baik sekali ya. Hanya saja mungkin karena dia tergantung media yang kita gunakan, HP-nya kecil atau besar, atau kita menggunakan tab. Nah, ini adalah bagi desainer biasanya kalau HP-nya kecil untuk mendesain sesuatu ini agak susah ya, agak susah. Kenapa? Karena lebih kecil. Tapi misalnya kalau hanya untuk kita buat quotes ya, kata-kata bijak ya, mungkin itu mudah. Tapi kalau sudah kita buat brosur yang di dalamnya kompleks ya, ada save ya, ada teks, kemudian ada foto dan sebagainya yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, ini agak sulit menggunakan Pixel Lab, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Nah, mungkin kami di pertemuan kali ini ya, kalau di kurikulum yang kita lihat untuk Pixel Lab ini butuh 2 hari untuk untuk menguasai dasar-dasar dari Pixel Lab dan juga dasar-dasar tentang desain. Namun pada kesempatan kali ini kita mulai saja yang sangat dasar sekali. Minimal kita potong kompas sedikit, kita bisa buat flyer ya, baik itu berupa flyer di medsos ya, kegiatan berupa kegiatan anak-anak yang kita tampilkan di medsos, ataupun berupa quotes, kata-kata bijak ya. Dan kemudian sedikit kita bisa buat brosur misalnya untuk penerimaan peserta didik baru, ataupun ada brosur kegiatan tentang tahfiz weekend ataupun lain sebagainya. Baiklah, di sini peserta sudah selain MC dan dari yayasan ya ada 20 orang berarti ya. Alhamdulillah nih sebuah awal yang baik ya, insyaallah. Berarti insyaallah minatnya
sudah ada dan sudah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai materi kita, kami akan coba buat pretest ya. Kami akan kirimkan link yang mana nanti peserta bisa mengklik link yang kami berikan di Zoom di room chat. Sudah nampak linknya? Sudah kelihatan? Link yang sudah kami kirimkan di room chat sudah nampak? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, ini target kami untuk melihat ya kemampuan dari para peserta. Mungkin sudah ada yang pernah menggunakan ya, sudah pernah membuat desain dan seterusnya. Nah, nanti diklik kemudian di start untuk mulai. Nah, nanti ada nilainya berapa persen. Nah, jujur tidak boleh diulang lagi, hanya sekali saja. Nah, nilai itu nanti dimasukkan ke room chat ya, masing-masing peserta. Nilai yang didapatkan itu dimasukkan ke room chat ya. Nanti setelah ini sudah sekarang coba diklik, sudah terbuka webnya. Sudah kelihatan? Ya, kita coba buka di sini. Coba share. Sudah nampak seperti ini? Cuma mungkin agak berbeda karena kami sudah pernah buka. Sudah nampak ya sepertinya? Iya Ustaz. Ya, silakan dimulai. Klik start atau mulai ya. Nah, ini contohnya. Nanti pilih saja yang mana yang mau dijawab. Oke, silakan. Kita miksi waktu berapa menit Ustaz Abdul Rahman? 5 menit ya. Boleh Ustaz? Ya, 5 menit aja. Ya, satu soal setengah menit. Silakan dikerjakan.
Sudah ada yang selesai? Kalau sudah, masukkan nilainya di grup chat ya. Kalau 100% tulis 100, atau misalnya dapat 80% tulis 80, dan seterusnya. Baik, sudah ada hasil ya. Silakan yang lain. Skornya di persen ya. Selesai kita mengerjakan tuh muncul di summary ya. Nah, kalau 100% nah ya, dia berwarna hijau biasanya. Atau mungkin tertekan langsung dia balik, nah, itu dia hilang nanti. Waktunya masih ada, Pak Moderator, MC. Berapa menit lagi? MC nggak ada lagi. Udah keluar. Waktunya udah habis? Oh, udah siap semua. Kita tunggu jam 9 pas saja ya. 5 menit waktunya. Ya. Masih keluar. Boleh. Masih. Masih. Kita tambah 5 menit lagi. Sampai jam 9 pas ya. Oke.
Yang sedang menulis skor baru 7 orang. Salah saya itu belum mencapai setengah dari jumlah peserta. Sudah jam 9. Bagaimana? Ada lagi yang menambah? Sudah 10 ya. 9 koresponden yang sudah mengirim. 11 ya. Ada yang second chance. 2 kali Second chance. dites. Nah, insya Allah. Kita ambil yang first chance aja. Kalau udah 100% berarti udah bisa, nggak perlu diajari lagi. Ustaz Ahmad ya. Ya, Kalau udah 100% berarti udah di bawah 50 perlu. memang. Ini ada yang 60, nah berarti lumayan. Sudah pernah mendesain. Bu, ini saya dari rumahnya. Nggak pernah pakai pisau lab. Gimana Ustaz Ahmad, kita kasih waktu lagi atau cukup kan? Ada yang nambah lagi? Udah? Ya, 40% terakhir. 1 menit aja saya, kita kasih biar pas jam 9:05. Oke, baik.
Sepertinya sudah selesai, Ustaz. Ada Sudah ya? penambahan lagi. Baik. Ada di sini. Baik, alhamdulillah. Jadi kita sudah melihat ya. Jazakumullah khairan kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi. Adapun yang belum mungkin ada yang nyambi ya, ataupun ada kendala-kendala yang boleh nanti disampaikan apa kendalanya. Jadi di sini kita ambil sebuah jadi tujuan daripada kegiatan ini kita ingin melihat kemampuan secara keseluruhan. Jadi di sini ada nilai tertinggi 60, ada 2 orang, berarti ini sudah dikategorikan sudah bisa menggunakan Pixel Lab, Pixel Lab ya. Kemudian yang paling rendah sini nilai 30, berarti minimal sudah pernah lihat-lihat Pixel Lab dan pernah berinteraksi dengan Pixel Lab-nya, sudah kenalan lah istilahnya. Nah, nilai rata-rata ini hampir 41, artinya hampir setengah dari peserta ini sudah memahami ya, atau sudah mengenal Pixel Lab. Jadi tidak lagi seperti ditanya mana harimau, jadi sudah tahu oh ini gambar harimau. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama di grup sudah kami kirimkan PDF ya untuk pengenalan menu dan tool Pixel Lab. Mungkin bisa dibuka bagi yang mungkin ada di laptop ya, atau sudah bisa dibaca-baca. Namun di sini kami langsung saja kita perkenalkan langsung di screen ya. Kita buka di screen. Sini kami pribadi menggunakan 2 perangkat, 1 laptop ya, 1 lagi HP, dan HP ini mungkin kami gunakan untuk share nanti aplikasi untuk kita praktek ya, Pixel Lab. Buka dulu. Sudah nampak ya yang kami share? Sudah, Ustaz. Oke, kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal ya. Dari tampilan awal seperti ini ya. Nah, defaultnya seperti ini. Nah, ini pada posisi landscape. Nah, kami pribadi suka menggunakan kalau menggunakan area kerjanya landscape. Tapi bisa juga nanti para peserta bisa mengubah menjadi portrait ya, area kerjanya sesuai dengan keinginannya, seleranya ya. Nah, kami pribadi kenapa suka menggunakan yang landscape seperti ini? Ini bisa langsung menggunakan 2 tangan ya, misalnya untuk menu yang ini ya, bisa kami akses dengan tangan kiri. Kemudian menu yang di sini bisa kami akses dengan menggunakan tangan kanan. Jadi bisa lebih cepat. Nah, sedangkan kalau modelnya begini, ya seperti ini ya. Nah, ini kadang-kadang hanya gunakan 1 jari untuk setiap menunya ya. Karena 1 untuk memegang. Nah, ini terserah dari para peserta sekalian ya, menggunakan yang mana kami persilakan ya.
Sudah jelas ya ininya, nampak ya di layar. Ya, Ustaz. Baik, kita mulai saja. Nah, pertama kami mohon maaf mungkin nanti ada pesan WA masuk ya atau apa sehingga nanti menghalangi beberapa screen ya. Yang kedua, nanti apabila suara kami tidak jelas untuk diingatkan. Serta yang ketiga, nanti kalau waktunya sudah mau habis, nanti MC ataupun Ustaz Ahmad bisa memberitahukan. Kadang-kadang kami terlalu panjang menjelaskan. Kebiasaan kalau sedang ngomong susah berhenti. Nah, sebelum ini Ustaz Ahmad hidup ininya, videonya mungkin bisa dimatikan. Ustaz Ahmad atau Ustaz siapa nih? Ustaz Ahmad ya? Zubaidah tuh, Ustaz. Oh, Zubaidah ya? Matikan aja. Coba. Jadi mungkin bisa mematikan videonya, khawatir nanti terlihat yang tidak semestinya. Gimana? Nampak ibu-ibu semua. Tunggu ya. Kita coba. Bisa Ustaz matikan. Karena hostnya sudah ke sana. Kita stop stay dulu ya. Oke, sudah ya. Kita ulangi. Ustaz jadikan co-host, Ustaz. Itulah, kayaknya sepertinya nggak bisa buat co-host ya. Ini mungkin fitur yang diambil cuma host saja. Buat co-hostnya nggak bisa. Baik, kita kembali ya. Jadi nanti ada iklan-iklan lewat, insya Allah kita coba tangani. Baik, pertama sekali kita akan memperkenalkan menu ya, bagian-bagian atau grouping daripada menu. Ya, di sini ya, yang berwarna biru yang di atas ini ya. Nah, ini adalah kita sebut dengan menu atas ya, atau top menu yang isinya banyak sekali ya. Ada menu yang langsung bisa kita akses. Ada juga di dalamnya sub-sub menu ya, atau opsi-opsi menu yang bisa diakses. Itu yang pertama. Jadi ini bagian pertama atau grup menu pertama, yaitu menu atas. Kemudian yang kedua adalah menu bawah yang ini. Ya. Nah, ini grup menu yang kedua adalah menu bawah atau drop menu ya. Atau apa namanya? Down menu. Kalau bahasa Inggris apa? Ya. Nah, yang mana konten daripada menu bawah ini ada di sisi sampingnya yang ini ya. Konten atau isi dari menu yang di bawah, menu bawah berada di menu sampingnya ya. Kalau kita buat seperti ini ya, maka nanti ketika kita akses menu bawah muncul ya di daerah sini kontennya ya, kontennya. Sebagai contoh ya, ketika kita klik menu A atau teks, maka muncul kontennya tentang berhubungan dengan teks dan seterusnya ya. Nah, ini jadi 3 menu utama ini atau grup menu, kelompok menu. Bukan 3, 2 ya. 3 ya, atas, bawah dan konten dari menu bawah.
Sampai sini sudah dipahami kira-kira ya. Kami ulangi sekali lagi. Jadi menu atas yang ini. Kemudian menu bawah. Kemudian menu-menu yang merupakan konten dari menu bawah. Yang ada di menu samping. Baik. Kita langsung masuk ke menu atas. Ya, jadi kalau dibilang menu atas nanti sudah langsung paham ya. Kita berbicara tentang menu yang atau menu bar yang berwarna biru. Nah, kami jelaskan dari sebelah kanan. Ya, mungkin kalau tutorial lain menjelaskan dari sebelah kiri. Nah, pada kesempatan kali ini kami mencoba menjelaskan dari yang sebelah kanan. Yang pertama yang paling ujung ya, ini. Nah, ini adalah menu opsi. Atau sering dibilang menu titik 3. Kenapa? Karena isinya adalah submenu. Ya. Nah, di dalamnya ada menu-menu atau tools yang digunakan untuk di sini singkat dulu mungkin kami jelaskan karena nanti ketika praktek ya langsung nanti bisa digunakan. Misalnya menu yang pertama sini ada use image from gallery, artinya gambar yang akan kita buat atau desain yang kita buat ini berdasarkan gambar yang kita ambil dari HP ya, dari galeri HP. Kemudian ada full screen. Nah, ini full screen untuk menampilkan layar penuh dari tampilan kita ya. Kemudian ada use image from camera, artinya kita mengambil gambar dengan mengaktifkan kamera, jadi langsung bisa real time ya. Kita mau buat satu kegiatan, kita foto, masukkan langsung ke desainnya. Kemudian export image, ini untuk menyimpan gambar kita ke dalam HP. Nanti ada jenis-jenisnya dan ada level-level kualitas dari gambar yang kita inginkan. Kemudian image size, ya ini adalah ukuran gambar yang kita inginkan. Ya nanti kadang-kadang kita kalau tujuannya ingin gambar untuk story misalnya itu 9:16 misalnya. Atau untuk A4 ya, A4 itu kalau sentimeternya misalnya 21 berbanding dengan 29 ya, dan seterusnya. Nah, ini tergantung nanti kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian kontak us ini biasanya kalau ada bug ya, ada kerusakan ataupun ada yang error di sistem, kita bisa melaporkan bug ini ke pihak vendornya. Kemudian tutorial ini tutorial berisi tentang tutorial yang digunakan untuk aplikasi ini. Kemudian ada remove art ya. Remove art ini artinya untuk menghapus ya. Nanti kadang-kadang muncul iklan setelah kita simpan ataupun kita ekspor ya gambar. Nah, ini kadang-kadang muncul iklan. Nah, cara paling gampang dan mudah tanpa bayar itu adalah dengan mematikan kuota internet atau jaringan internet waktu kita mengedit. Nanti kalau kita mau ambil gambar lagi dari internet, kita aktifkan lagi. Ketika kita edit, kita nonaktifkan internetnya sehingga nggak muncul iklan. Itu ya. Kemudian selanjutnya recover autosave ya. Ini artinya ada ketika kita mendesain itu nanti secara otomatis ya aplikasi menyimpannya. Nah, kita ingin kembali ke penyimpanan misalnya 5 menit yang lalu, tinggal pilih ya. Nanti kita akan coba menampakkan. Kemudian ada open
PLP file ya. Nah, ini biasanya untuk membuka project yang pernah kita buat. Kemudian about, ini tentang aplikasi ini, dan exit untuk keluar dari aplikasi ini. Nah, ini tentang menu yang pertama di menu bar atas ya, itu atau menu titik 3. Terus selanjutnya adalah menu quotes ya, yang ini menu quotes ini berisi tentang quotes yang dipunya oleh atau kata-kata motivasi yang dimiliki oleh Pixel Lab. Nah, ini hanya 2 bahasa kayaknya ya, bahasa Inggris dan Prancis. Kemudian selanjutnya ada menu share ya. Afwan, kami minum dulu. Ada menu share. Ini hampir sama dengan menu export ya. Untuk mengekspor atau men-share hasil gambar yang kita buat. Ini ya. Bisa langsung share ke Facebook ya, ke Twitter, atau ke WA. Kemudian kita bisa tentukan image formatnya ya, JPEG atau PNG ya. Kalau JPEG tidak transparan ya, misalnya kalau kita buat logo, ingin ada cuma nampak logonya saja, sedangkan backgroundnya transparan, maka jangan memilih JPG, tapi milihnya PNG ya. Kemudian untuk kualitasnya, ini tergantung kebutuhan. Nah, kalau ingin dicetak, biasanya kita pilih yang ultra, atau ingin tampilannya kalau di zoom tidak pecah. Type yang kedua, menu ketiga, keempat ya, menu keempat yang kita akan sampaikan adalah menu save. Nah, ini sama juga hampir dengan menu share ya, mirip-mirip. Tapi ini untuk menyimpan project atau menyimpan image. Ketika menyimpan project, maka akan ditanya nama projectnya dan kita simpan. Sedangkan untuk menyimpan image juga sama, dia muncul seperti tadi ya. Sama. Apa nih agak batuk, serangan. Selanjutnya adalah icon plus ya. Icon plus. Sebagaimana namanya, ini untuk menambahkan ya. Apa yang bisa kita tambahkan di sini? Tambah teks ya, tambah current date atau tanggal, tambah stiker, tambah save ya, atau bentuk-bentuk objek, baik itu kotak, lingkaran, bintang, dan sebagainya. Juga bisa menambah foto atau gambar yang ada di HP kita. Atau yang terakhir, bisa menambah tulisan tangan ya, atau draw ya. Nah, selanjutnya adalah menu layer atau lapisan, atau sering disebut dengan double kotak atau kotak double atau double lupis ya. Nah, ini untuk menampilkan layer, jadi aplikasi Pixel Lab ini mirip-mirip dengan beberapa aplikasi seperti Photoshop ya, ada Illustrator itu berbasiskan layer ataupun lapisan. Jadi nanti ada yang di depan, di belakang, dan seterusnya. Kalau kita klik sini nampak layernya baru satu, yaitu ada teks. Seandainya nanti kita ingin menambah save misalnya, maka di sini kita bisa melihat layernya sudah ada 2.
Nah, ini fungsi daripada layer. Nanti ada di dalam layer ini ada menu menguncinya sehingga kita tidak bisa menggerakkannya lagi. Kemudian ada menu untuk mengedit ya. Kemudian menu untuk meng-hide ya, atau menampilkan atau tidak menampilkan dengan menu mata di sini. Atau menu untuk mendelete ya, menghapus. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu berikutnya itu grid ya. Yang ini. Nah, menu ini untuk apa? Ya, menampilkan atau memunculkan garis-garis ya yang menjadi sehingga kita mudah untuk merapikan teks misalnya atau menyusun objek sehingga rata kiri atau rata kanan. Nah, ini bisa kita aktifkan magnetnya sehingga nanti objek yang kita buat itu bisa langsung nempel ya, bisa di mana. Bisa di sini di tengah-tengah dan seterusnya. Dan juga kita bisa mengubah men-setting ya di sini. Nah, di sini kita bisa mengubah ukurannya, ya, bentuk-bentuknya. Kita pindahkan posisinya dan sebagainya. Ya, biasanya nanti kita ingin bagi dua misalnya, maka kita hanya menghapus yang tidak perlu. Ya. Misalnya ini tidak perlu kita hapus. Nah, ini kita hapus dan ini. Nah, kita hanya membelah dua saja atau ingin menambah, ya, tinggal tambah saja. Dan kita bisa geser-geser. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat 3 side ya, 3 sisi, misalnya ada brosur 3 sisi supaya pas, biasanya kita nanti pilih di sini ya. Nah, di sini untuk menentukan berapa persen yang kita butuhkan. Misalnya kalau bagi 3 biasanya 33%. Kita tambah 33%. Oke, di sini jadinya 66% ya. Nah, ini bagi 3. Nah, ini untuk penggunaan dari grid ya, menu grid. Kita bisa mengaktifkan dan nonaktifkan. Kemudian selanjutnya adalah tool zoom yang ada di menu bar atas ya. Tool zoom ini fungsinya sebagaimana namanya zoom ya, untuk zoom in dan zoom out. Ya, untuk zoom in dan zoom out. Ya, nah. Bisa menggunakan 2 jari ya untuk membesarkan, mengecilkan. Kadang-kadang terlalu kecil nanti, maka bisa saja kita membuat brosur yang kompleks dengan teksnya. Nanti kita gunakan zoom untuk betul-betul kita edit. Ya. Jadi bisa diperbesar ke kecil. Nah, misalnya ini nggak aktif, maka kita tidak bisa menggunakan 2 jari. Ya. Tapi kalau aktif, kita bisa membesarkan dan mengecilkan tampilan ya dari area kerja kita atau kanvas. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah menu undo ya. Apa nih pesan terus? Nah, ya. Ini menu undo. Dan ini sudah semua kita sudah memahami ya. Artinya ada kesalahan, kita ingin kembali ke sebelumnya ya. Ini sudah paham semuanya ya, insyaallah. Nah, dari menu atas ini kita berpindah ke menu bawah. Yang ini.
Di sini ada 5 menu ya. Menu apa saja? Ya, kalau kita scroll, kalau di sini kan nampak 4 ya. Kita scroll, nampak yang kelima. Atau kalau kita begini, dalam view potret nih, nampak 5-5-nya. Yang menu bawahnya, kelima-limanya terlihat ya. Terlihat dengan jelas. Tapi kalau kita jadikan landscape, maka satu tertutup. Perlu di scroll ke kiri atau ke kanan ya, untuk melihat menu selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke menu pertama, To yaitu recordnya menu gimana, Pak? template. Ya, Jadi record. menu template ini digunakan untuk memilih template yang sudah ada atau memilih project yang sudah pernah kita buat. Ya, kita langsung contohkan. Ketika kita klik di sini, maka di sisi sampingnya, menu samping akan muncul beberapa template. Ya, kita bisa pilih yang mana saja. Ya. Dan ini bisa langsung kita gunakan. Ya, tanpa edit-edit lagi, misalnya mau tulis kata apa, langsung kita pilih yang begini dan seterusnya. Ya. Atau kita ingin membuka proyek yang pernah kita buat, kita bisa klik di menu folder untuk membuka beberapa ya proyek yang pernah kita coba atau yang pernah kita buat ya. Oke, type ya, itu tentang menu template ya. Selanjutnya menu yang kedua adalah menu teks atau disebut dengan menu A. Alhamdulillah ini pertemuan kita ini kami rekam ya di OBS. Insya Allah kalau nanti yang ada yang mau minta boleh kami akan share. Nah, di menu A atau menu teks ya, fungsinya itu berhubungan dengan teks ya, berhubungan dengan kata-kata. Nah, ini ya. Ketika kita sudah men-select sebuah, di sini ada objek teks ya, kita pilih. Maka di sini secara otomatis ya di menu sampingnya muncul propertiesnya ya, untuk mengedit dan sebagainya, mulai dari untuk bisa mengkopinya, mengedit tulisannya dan sebagainya. Itu akan muncul dan kita akan praktekkan nanti. Nah, apabila kita tidak men-select ya, tidak men-select objek yang ada di kanvas teksnya, maka hanya ada 2 menu. Di sini hanya ada 2 menu untuk menu teksnya. Hanya ada 2 pilihan ya. Kita bisa menambahkan teks dengan klik di tombol plusnya, teks, atau kita menambahkan quotes bawaan dari Pixellab-nya. Baik, itu tadi tentang menu teks ya, atau menu A. Selanjutnya kita masuk ke menu objek atau menu save ya, yang ini. Ya, ini dia. Objek selain teks ya. Objek selain teks, bisa gambar, bisa save ya, bentuk-bentuk ya. Bentuk bangun ruang ya, bangun datar ya, sini bangun datar dan sebagainya. Langsung saja tes buka. Nah, karena di kanvas kita, ya, di kanvas ini namanya kanvas ya, belum ada objek ya, atau belum ada save, maka munculnya seperti ini. Hanya 6 menu. Ada pilihan untuk menambahkan stiker, menambah atau mengimport foto, atau menulis tangan ya, draw. Kemudian menambah bentuk save ya,
Kemudian Bezier ini kita menulis atau melukis ya dengan menggunakan hubungan titik dengan titik ya. Nanti bisa kita buat daun atau apa dari sini. Kemudian ada arrow menambahkan tanda panah. Nah, di sini ketika kita sudah memilih misalnya buat save ya. Nah, muncul kotak. Nah, di menu kiri berubah ya. Apa berubahnya? Muncul properties ya. Properties yang di menu kirinya ini ya sudah berubah, yaitu properties dari step yang akan kita buat. Ini namanya properties detailnya. Nanti ada properties yang lain tambahan ya. Ini properties detail. Artinya di sini kita bisa merubah apa saja ya. Pertama sekali di sini kita lihat, perhatikan ya, di tombol ini kita bisa mengganti jenis setnya ya. Nah, di sini kita klik. Nah, nampak ya di bagian tengah layar bentuk save yang kita inginkan. Nah, apabila yang kita inginkan tidak ada di sini, maka nanti ada save. Bisa melalui menghilangkan bagian tertentu, mas atau menambahkan bagian tertentu ya. Juga bisa menggunakan merge gabungan antara save dengan save. Nanti kita akan ajarkan, insyaallah. Nah, misalnya kita buat lingkaran, kita pilih lingkaran. Nah, jadi lingkaran. Kemudian di bagian selanjutnya, di bagian opacity-nya, ya. Nah ini kita bisa atur transparasinya, ya. Kita bisa atur transparasinya, ya, sehingga transparan dia, tembus pandang. Nah, ya, berapa persen dan seterusnya. Selanjutnya, ya, ada bagian fill color, ya, di sini. Kita bisa merubah warnanya, baik warna yang solid, warna, atau gradient, gabungan dua warna. Langsung saja. Nah, di sini ada pilihannya. Ketika kita pilih color, maka di bawah ini ada pilihannya. Ya. Ada pilihannya warna apa? Ada plusnya, artinya kalau ingin warna lain selain warna yang telah disediakan oleh Pixellab, ya. Di sini kita bisa memilih ya di kolom ini warna-warnanya dengan tinggal slide saja, geser. Iya. Misalnya warna apa nih? Warna ungu atau merah marun ya. Atau warna biru ya. Kemudian di sini kalau warna yang kita cari tidak ada, kita ingin buat warna sendiri, kita bisa klik di tombol tambah atau plus. Ya. Nah, di sini nanti muncul seperti ini. Kita tinggal arahkan di sisi sebelah sini ya. Di sini kita bisa pilih warna apa saja. Ya, misalnya saya mau yang hijau ya, atau yang birunya seperti ini. Nampak dia. Nah, di sisi ini nampak beberapa pengaturan lainnya ya di sebelah sini. Nah, ya. Nah, yang pertama ini adalah warna pilihannya apa. Kemudian di sini kegelapannya ya. Dan terakhir adalah transparasinya yang di sini. Jadi bisa diatur 3 mode di sini ya. Itu jenis warnanya, bisa biru apa. Nah, ini ketika kita geser ya, yang di atas ini, yang ini maka bergeser juga yang ada di sini. Yang di sini juga bergeser, ya. Dia mengikuti pilihan kita. Nah, ya. Kemudian kita tentukan di baris keduanya, di bar kedua atau batang kedua, kegelapannya. Ya. Perhatikan ya, di sebelah sini tidak ada perubahan. Ketika kita mengedit ya, ketika kita mengedit yang ini, maka di sini tidak ada perubahan posisinya. Karena kita hanya mengubah dia pilih yang terang atau yang gelap. Kemudian yang ketiga,
Di bar yang ketiga yang di bawah itu memilih transparasinya, ya. Tembus pandang atau tidak. Artinya kalau full ke kanan berarti dia tidak tembus pandang. Sedangkan kalau kita geser, ya, kemari, ya, maka semakin transparan. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya di mana kalau transparan. Di sini, ya, nampak, ya. Ini adalah warna yang dihasilkan, ya. Warna yang kita pilih yang dihasilkan. Nanti coba cek lagi, ya, perubahan di sini. Nah, ini saya rubah-rubah, nanti para peserta melihat di bulat yang di sini. Nah, warna seperti apa nanti di situ, ya. Nah, ini lebih hitam, ya kan? Nah, ini lebih terang. Nah, ini warnanya berubah. Sedang ini transparannya. Semakin ke kiri semakin berarti tidak nampak. Di kanan semakin jelas, ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan garis, ya, di menu bawahnya ini. Di sini, ya. Kita tambahkan garis dengan cara menggeserkan, ya, pointer garisnya. Posisi paling kiri adalah ketebalan garisnya 0. Artinya ketika kita geser ke kanan, dia akan bertambah. Nah, nampak garisnya, ya. Di sini kita bisa melihat garisnya. Nampak, ya. Nah, semakin tebal. Kemudian juga di bawahnya ada opacity. Untuk mengatur transparansinya, ya. Ini udah jelas, ya, karena nampak dia bergerak. Kemudian di bawahnya lagi kita juga bisa memilih sama kayak tadi, pewarnaan untuk garisnya, ya. Di sini kita bisa memilih pewarnaan untuk garisnya. Kemudian di bawahnya nanti kalau biasanya yang di sini, ya, kalau bulat mungkin tidak terlalu nampak, tapi kalau peta nanti kita ingin ujungnya gimana, apa ujungnya lancip, bulat gitu, atau kasar dan seterusnya. Ini bisa kita pilih. Nah, untuk peta, ya, kita coba tes untuk yang peta, ya. Kita bisa membuat ujungnya menjadi bulat, ya, atau beradius. Kita kasih contoh yang peta. Nah, di sini di radiusnya ini radius untuk gradien, ya, bukan untuk stroke-nya. Nah, di sini nampak, mungkin bisa ya. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini, ya, ini untuk blur radiusnya, ya, sehingga nampak seperti bayangan. Oke, taib. Nah, ini kalau kita sudah oke, maka tinggal klik di tanda centang atau checklist di sini. Kalau batal, klik di kali, ya. Misalnya kita tidak jadi membuat, langsung kita centang, ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, setelah jadi, maka ada muncul juga properties lanjutannya. Kalau tadi properties dasarnya, ini lanjutannya. Ini kita akan jelaskan sekarang, ya. Pertama, menu edit, ya. Menu edit di sini. Nah, ini untuk mengedit seperti tadi. Dia akan kembali ke menu seperti tadi, ya. Kita coba tes. Nah, seperti tadi, ya. Untuk mengubah warnanya, untuk mengubah bentuknya dan sebagainya. Ini secara detail. Kemudian ada menu delete. Ya, kita nggak perlu pakai, kita mau hapus, bisa di sini. Juga bisa delete-nya di sini, ya. Iya, ada tombol delete-nya juga di menu bar atas yang tadi yang tidak muncul, tetapi ketika kita menseleksi objek atau teks, maka akan muncul
dua menu, yaitu menu delete dan satu lagi menu. Ya, ini dia. Ya, menu edit ini di dalamnya banyak menu-menu yang sebenarnya ada di menu sebelah. Ya, di sini ya. Ini ada juga di sini. Nah, ini tinggal mana mudahnya nanti bisa memilih. Untuk menu editnya bisa di menu atas ataupun menu samping. Kita lanjut di menu samping saja, ya. Kemudian ada crop ya. Ada crop. Nah, ini untuk mengcrop ya, artinya kita memotong objek sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Biasanya nih pada foto kita hanya ingin crop nampak wajahnya saja, bagian atasnya atau bagian bawahnya. Ya, nanti kita akan coba praktekkan. Bisa langsung ya, kita ingin crop misalnya nampak ini aja ya. Atau bentuknya ingin seperti bentuk untuk Instastory seperti ini ya. Nah, ini bisa diklik di bagian sini ya. Ini adalah tampilan untuk bentuk-bentuk yang sudah disediakan. Tapi kalau kita ingin mengedit sendiri, maka di sini bisa kita tarik-tarik ya, untuk mengubah bentuknya sendiri ya. Seperti ini. Tapi formatnya dari sebelah sini kita ambil. Ya, kalau kita ingin yang 1:1 rasionya, baru kita bisa edit-edit ya. Kemudian untuk menu yang ada di sini, ya, di sini ya, ada di sini dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan bentuknya ya, untuk reverse ya, atau membesarkan atau menghapus dan seterusnya, atau membatalkan. Seperti ini. Ya. Gangguan terus nih. Stop. Ya, ini membesar atau mendefaultkan posisinya ya. Ini kita pilih bentuk lingkaran seperti ini atau dikunci ya. Type ya, itu tentang crop. Menu selanjutnya adalah copy ya. Ini copy ini untuk menggandakan objek atau teks yang sudah kita pilih sehingga menjadi ganda ya, menjadi 2. Jika tinggal tekan saja ya, sudah ada 2 objek. Nah, ini untuk menu copy. Kemudian menu selanjutnya adalah to front ya. To front. Jadi saya ingin misalnya objek yang ada di belakang ya, yang ini, yang saya pilih ini, saya gerak-gerakkan, ingin berada di depan ya, maka saya akan klik to front, maka dia pindah ke depan. Nah, ini contoh untuk menu to front. Kita lanjutkan lagi to back ya, menu to back. Nah, to back ini fungsinya untuk kebalikan dari to front. Ya, posisinya menjadi ke belakang. Nah, ya. Kita tinggal coba tes to front dan to back. Nah, ketika kita ingin posisikan lebih detail lagi, kita gerakkan yang ini, mungkin nggak pas-pas ya posisinya misalnya. Nah, ini bisa kita menggunakan menu position ya, menu ini, ya, yang ini, untuk memindahkan dengan menggunakan tombol. Jadi tidak menggunakan tangan langsung ya. Kalau kita menggunakan tangan langsung seperti ini ya. Tapi karena
mungkin bentuknya kecil ya, misalnya kecil seperti ini. Untuk memposisikannya agak susah, misalnya kita to front ya. Maunya kita di ujung seperti ini misalnya. Nah, ini kita bisa menggunakan position. Kemudian ada move by-nya. Move by ini ya. Nah, ini bisa disetting. Jarak pindahnya itu berapa pixel. Ini 9px berarti 9 pixel. Itu biasanya agak jauh. Nah, karena mungkin kita ingin ngepaskan pelan-pelan, maka ini kita bisa kecilkan sampai habis. Nah, jadi 1 pixel. Nah, di sini ada 4 tombol di bawahnya. Ya, di bagian bawah ada 4 tombol. Tombol kiri, kanan, dan atas bawah. Ya. Kiri, kanan, atas, bawah. Nah, kita ingin menggerakkan ke atas, maka klik tombol atas. Pelan-pelan. Naik dia. Iya. Setelah sudah cocok di posisinya, sehingga posisinya sudah pas, maka kita langsung menekan tombol checklist atau centang. Nah, ini ya. Ini menggunakan menu position. Selanjutnya, untuk menu selanjutnya adalah menu relative position. Ini adalah menu untuk menentukan ya rata kiri, kanan, atas, bawah, dan seterusnya. Yang ini ya. Nah, ini kita langsung pakai ya. Dan ini berlaku untuk kanvas, artinya rata tengah kanvas ya. Kita ingin objek ini berada pas di tengah-tengah ya. Maka kita tinggal menekan relative position. Nah, di sini. Tekan rata tengahnya dan rata senternya dan rata middle-nya. Nah, ini seperti ini. Begitu saja dengan yang ini kita sama ya. Ada beberapa. Nah, ini untuk rata center kiri kanan. Ini middle untuk rata atas bawah. Sedangkan ini rata kiri, rata kanan di kanvas ya. Dan ini rata atas top dan ini rata bawah. Type ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah menu relative size. Ya, yang ini ya. Relative size yang ini. Ini untuk mengubah ukuran secara umum ya, secara relatif dari objek yang kita inginkan. Kita langsung saja. Misalnya yang ini ya kita tekan. Nah, ini kita rubah ya. Nah, berubah langsung ya. Kalau ingin penuh layar maka 100%. 100%, kalau setengah layar saja 50% ya. Nah, di sini kita ingin buat penuh misalnya. Langsung centang. Ya. Nah, nanti tinggal posisinya kita buat di tengah seperti ini tadi ya. Nah. Baik. Kita lanjutkan ke menu berikutnya yaitu menu color, pewarnaan. Ya, ternyata menu color juga bisa, tadi kita warna bisa kita edit di menu edit. Tapi juga bisa kita untuk khusus warna saja bisa kita edit di menu color di menu bar samping ini. Ya, langsung saja kita gunakan. Lalu kita enablekan. Nah, ini langsung dia otomatis warnanya merah. Warna tadi biru ya. Di sini kita bisa tentukan warna apa saja. Juga bisa menentukan gradien ya. Seperti ini. Jadi di sini kita bisa tentukan warna yang solid ataupun yang gradien atau gradiasian. Beberapa warna. Nah, kalau kita ingin mau mengedit sesuai dengan keinginan kita, bisa klik di tanda plus ya. Di sini ada menu seperti ini ya. Nah, kita ingin pergerakan gradiensinya vertikal aja, jangan diagonal. Horizontal atau vertikal seperti ini ya. Nah, ini bisa ditentukan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, di bagian ini ya, di bagian
untuk menentukan gradiasinya. Ya. Nah, ini bisa kita otak-atik. Bisa dari ujung ke ujung begini ya. Nah, kemudian pada di sisi ininya, apa namanya? Nah, di sini juga bisa kita atur ya. Warnanya kita ganti. Ya. Nah, ini. Warna merah ya. Seperti tadi sudah kita buat. Maka di sini menjadi warna merah. Ya. Perhatikan di sini ada, kalau dia aktif ya, kotak warnanya dia berubah di warna oranye ininya, apa namanya? Garis yang ada di bawah yang ini ya. Nampak ya yang di bawah ini? Kalau aktif, nah disitulah kita bisa ganti warnanya. Kita klik ini, ganti warna, misalnya kuning. Ya. Nah, seperti ini ya. Paham kira-kira ya? Oke, kita tentang. Nah, ini untuk warna tadi ya. Jadi hanya untuk mengedit warna saja. Menu selanjutnya adalah untuk tekstur ya. Tekstur ini kita bisa memasukkan gambar di dalam gambar. Di mana dia menunya ini? Atau ada apa namanya istilahnya itu? Wallpaper atau apa ya? Bahasa ininya border atau border. Lupa nih istilahnya ya. Kita langsung aja tes ya. Nah, ini bisa berupa kita pilih gambar yang ada ya. Supaya gambar itu bisa masuk ke dalam kotak tersebut. Ini sama seperti tadi, kita tinggal pilih template rasio yang kita butuhkan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Oke, belum masuk ya teksturnya. Oh, belum enable ya. Kita ulangi. Sudah masuk belum? Pulau ikan. Oh, gambarnya pilih ya. Oke. Nah, kenapa belum bisa? Nah, ini karena mungkin kita coba buat yang baru. Kita tambahkan save dulu. Kita baru masukkan. Nah, ya. Nah, jadi dia memang untuk save yang istilahnya belum ada masuk warna, maka kita bisa memasukkan tekstur ya. Tapi ini penggunaan dari tekstur ya, yang menu tekstur yang ini. Selanjutnya opacity ya atau transparansi yang ini untuk mengubah transparansi dari objek yang kita inginkan. Tinggal diklik dan dirubah. Nah, jadi transparansinya berkurang atau tambah. Atau ingin memasukkan ya di sini ada efek shadow-nya di dalam bayangannya. Ini bisa diaktifkan. Walaupun tidak terlalu nampak, ya, nanti bisa diperhatikan efek shadow-nya. Nah, selanjutnya adalah menu untuk memasukkan color filter. Ya. Ini kita opacity-nya kita
jelaskan ya, supaya bisa kita masuk menggunakan color filters. Fungsinya adalah untuk memilih warna yang kita inginkan. Apakah mau dihilangkan atau diperjelas dan seterusnya. Langsung saja. Nah, ini ya. Nah, ini hue-nya bisa ditambah, maka ada perubahan. Sini nggak terlalu nampak ya. Oke, itu nggak terlalu nampak. Atau kita pilih objek lain sebentar. Kita pilih yang ini. Tekan front. Sepertinya ini berlaku untuk foto saja ya. Coba kita masukkan foto. Ya, foto ini ya. Oke, coba kita. Ya, ini ya. Kita bisa buat agak gelap. Seperti ini. Nah, ini silakan untuk mencocokkan ya. Sehingga nanti pewarnaannya berubah. Dan seterusnya. Nah, ini tentang penggunaan dari menu color filter ya, untuk mengubah gambar atau foto ya, khusus foto ini. Nah, selanjutnya ada stroke ya. Stroke ini untuk menampilkan garis atau border pada sebuah objek. Yang ini ya. Menu stroke untuk menampilkan garis atau objek pada sebuah gambar atau sebuah shape ya. Nah, tinggal di-enablekan. Nah, muncul stroke yang diinginkan ya. Warnanya apa ya. Kita pilih. Type, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menu eraser ya. Yang ini. Nah, ini sebagai mana artinya ya, eraser artinya menghapus. Nah, ini kita bisa menghapus objek yang kita inginkan pada posisi tertentu ya. Nah, ini nanti berguna sekali untuk untuk memanipulasi teks ya, gambar dan sebagainya sehingga nampak lebih. Atau kita bisa menggunakan menu yang ada di sebelah sini ya. Nah, misalnya kita menggunakan yang mau kita hapus yang mana gitu ya. Seperti ini misalnya. Kita ingin hapus yang bagian bawahnya saja. Ya. Bentuk lingkaran dan seterusnya. Ini nanti bisa dicoba ya, ini terhapus ya. Di sini ada pilihan ya. Nampak di sini? Warnanya kurang jelas ya. Warna merah kuning. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ini kita bisa memilih jenis apa yang kita pakai untuk menghapus ya. Tinggal ada dua pilihan di sini ya. Kita ingin menghapus in atau out. Ya, di sini ya. Nah, ini coba kita yang tombol ini kan yang terhapus adalah yang di luarnya, yang out ya. Kita unduh. Kalau kita pilih yang kita pilih yang ini ya, yang ini, maka yang terhapus adalah bagian dalamnya.
seperti ini ya. Nah, biasanya kalau untuk foto pemateri kita pilih yang lingkaran ya. Kita cocokkan. Nah, di sini nanti kita tinggal menghapus X out-nya dengan menekan tombol yang ini, menu yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita langsung bisa dapatkan foto wajahnya dan seterusnya. Ketekan lagi. Baik, nah ini ya sudah jelas. Tinggal kita centeng. Jadi sini kalau sudah oke, jangan lupa dicenteng. Sudah. Oke, selanjutnya adalah kita coba buat lagi save ya. Untuk menu selanjutnya. Nah, di sini ada menu setelah eraser ya, ada menu mask ya. Apa ini fungsinya mask? Ya, dia bisa untuk memanipulasi save, membuat bentuk-bentuk dan seterusnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk buat template header maupun footer. Template ininya apa? Nah, bentuk save-nya. Nah, kita tekan aja langsung ya. Nah, ini ketika kita enable-kan maka merubah bentuk. Nah, di sini ya. Untuk mengaktifkannya ya di sini ya. Tekan enable atau tidak. Nah, di sini ada pilihan di bawahnya, ada mask mode. Ada in dan out. Nah, ini fungsinya adalah untuk merubah dia yang dipotongnya itu yang di luar atau yang di dalam. Ya. Kalau ini yang di luar, berarti yang di luarnya yang hilang. Ini yang di dalam dipotong. Dan seterusnya nanti insya Allah untuk materi mas ini lebih kita perdalam pada saat buat brosur insya Allah. Selanjutnya adalah erase color ya. Nah, erase color kita coba tambah lagi save yang lain ya. Yang bulat. Nah, kita kasih warna lain. Warna merah ya. Nah, kita ingin bentuk yang warna putih ini bentuknya seperti ini ya. Nah, dengan cara digabungkan antara lingkaran ini dan bentuk yang sudah jadi ya. Maka di menu layer, nah di sini kan muncul menu layer ya. Kita bisa memilih menseleksi dua ini dengan cara tekan di tombol menu yang ada di bawah ini ya, yang di bawah ini. Nah, akan muncul centang ya. Nah, kita centang dua ini. Kemudian di sini ada muncul menu-menu lagi di bawahnya setelah kita pilih. Ya. Nah, ini kita coba tes dulu sebelum kita praktek ya. Nah, di sini kita pilih yang menu merging ya, menyatukan. Oke. Nah, objek ini sudah menyatu. Nah, menu erase color ini fungsinya untuk menghilangkan salah satu warna yang kita inginkan. Ya. Kita enablekan. Nah, ini secara otomatis dia warna putihnya hilang. Tapi kita ingin mengganti dengan cara memilih ini, tombol apa namanya ini? Tombol pick ya. Ini kita pilih warna merah. Kemudian kita centang di sini. Ya. Maka bentuknya sudah seperti ini yang terpotong. Inilah fungsi untuk erase color ya. Dan nanti ada menu tambahan lainnya yang kita akan pelajari. Ini hanya bayangan saja. Kemudian ada rotate ya untuk memutar. Kemudian ada 3G, menu
rotate ini untuk memutar objek ya. Kita percepat karena ini kayaknya sudah habis waktu ya untuk penjelasan. Kemudian ada 3G. Ya, untuk mengubah objek ini menjadi objek 3 dimensi, yang di sini mungkin kita belum pelajari. Kemudian ada di bawahnya 3D shape. Nah, ini belum kita kita pelajari di sini. Nah, perspektif ya, ini nanti kita akan pelajari pada saat kita membuat brosur. Nah, kemudian shadow dan seterusnya ini insya Allah kita akan pelajari langsung ketika kita praktek, insya Allah. Terakhir emboss ya, nanti sekalian. Gimana Ustaz Ahmad, sudah habis waktu ya untuk pengenalan? Mungkin sedikit lagi. Jam 5.10 ada yang mau kamar mandi dulu. Gimana? Gimana, kita break atau gimana? Iya, sedikit lagi ya. Lagi ya. Nah, ini tentang menu yang selanjutnya ya. Menu tentang kanvas ya. Tentang kanvas yang ini ya. Nah, yang ini nampak di layar. Atau juga dengan menu background ya. Background belakang kita ingin kita edit, misalnya ingin transparan dan seterusnya. Contoh kita coba hapus ya, yang sudah ada. Ini. Nah, ini menu background. Background kita ini ya ingin kita ganti warna apa. Nah, di sini bisa kita pilih. Kalau ingin buatnya transparan, kita pilih yang ini ya. Kemudian untuk mengubah image-nya, misalnya ingin bentuk A4 dan seterusnya di sini, atau kita ingin crop ya, kalau dia sudah ada. Kemudian kita ingin misalnya berbasis gambar, ya, atau berbasis kalau yang ini nggak sama juga ya. Ini ngambil gambar dari HP kita. Sedangkan yang ini adalah gambar yang telah disediakan oleh yang ini ya, oleh Pixelate. Nah, kalau ini sedangkan yang ini gambar yang diambil dari HP kita atau galeri. Nah, ini tentang menu background yang ini ya. Kita akan lebih jelas lagi ketika kita mempersiapkan background, insyaallah. Selanjutnya adalah menu yang terakhir, filter ya, yang ini. Nah, ini juga terkait dengan objek ya. Objek ataupun background yang kita pilih. Misalnya kita nambah save ya. Nah, ini berhubungan dengan background saja ya, bukan save. Oke, type. Nanti di sini yang menu-menu ini kita akan bahas yang terkait dengan background, insyaallah ta'ala. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita break dulu. Berapa menit? Selamat 10 menit ya? Ya, 10 menit aja bisa. Sebelum kita mulai nanti masuk ke praktek dari yang sudah dijelaskan tadi, kita langsung praktek misalnya memasukkan teks serta mengeditnya, kemudian masukkan save serta mengeditnya dan seterusnya. Jadi kita mungkin fokus ke
ke teks dan shape, karena ini mungkin yang akan kita gunakan untuk pembuatan flyer sederhana. Oke, kami kembalikan ke MC atau ke Ustaz Ahmad. Kami silakan. Ya baik, alhamdulillah materi pertama yaitu pengenalan tools telah kita